Berita F1 hari ini, Daniel Ricciardo umumkan tidak akan membalap untuk musim 2023. The Honey Badger tidak berharap membalap di Formula One untuk 1 tahun ke depan. Hal ini menyusul berita bahwa Pierre Gasly telah menandatangani kontrak multi-tahun bersama Alpine mulai tahun 2023. Kontrak Ricciardo dengan McLaren berakhir 1 tahun lebih awal dari yang direncanakan setelah tim mendatangkan Oscar Piastri sebagai penggantinya untuk musim 2023. Awalnya Ricciardo diproyeksikan bisa mengisi kursi Alpine yang lowong untuk menggantikan Fernando Alonso yang akan pindah ke Aston Martin di musim berikutnya. Tetapi setelah pengumuman Gasly pada hari Sabtu, Ricciardo mengatakan bahwa dia berharap untuk menghabiskan waktu 1 tahun ke depan untuk berhenti sejenak. Ya, sejujurnya, saya mencermati berita mengenai Gasly. Saya tahu mereka sedang berbicara sementara waktu, dan saya tahu mereka sangat tertarik dengan Pierre. Tapi kenyataannya, saya tidak akan berada di grid pada tahun 2023. Sekarang, saya hanya mencoba untuk mengatur untuk kembali di musim 2024. Saya pikir mungkin ada beberapa peluang yang akan jauh lebih baik. Jadi itulah yang dapat dikonfirmasi oleh semuanya. Komentar Ricciardo secara efektif mengesampingkan prospeknya untuk bergabung dengan tim Haas atau Williams di musim ke depan. Dua tim tersebut merupakan satu-satunya tim tanpa 2 pembalap yang dikontrak untuk tahun 2023. Pembalap asal Australia ini sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk berperan sebagai cadangan tim papan atas selama setahun. Dia mengatakan lebih suka tetap menjadi bagian dari F1 daripada balapan di seri lain. Lebih lanjut, Ricciardo mengungkapkan bahwa mentalnya masih belum siap untuk berkompetisi di kejuaraan selain Formula One. Dia mengaku masih terkait dengan balapan jet darat. Yang pasti rencananya masih akan terlibat di Formula One. Ini seperti berhenti sebentar, seperti yang saya lihat sejauh karir saya di Formula One. Pierre Gasly gabung tim Alpine untuk duo akamsi di musim 2023. Tim Formula One Alpine telah mendatangkan Pierre Gasly untuk musim F1 2023. Gasly menjadi pengganti Fernando Alonso setelah Red Bull setuju untuk melepas kontraknya lebih awal. Pembalap berusia 26 tahun itu akan menggantikan juara dunia 2 kali Fernando Alonso yang secara mengejutkan pindah ke Aston Martin pada Agustus. Setelah Sebastian Vettel mengungkapkan dirinya akan pensiun pada akhir musim 2022. Gasly memang sudah santer dikabarkan menjadi target utama Alpine setelah berita kepergian Alonso. Kini pembalap asal Prancis tersebut telah menandatangani kontrak multitahun dan akan berduet dengan rekan senegaranya yakni Esteban Ocon. Saya senang bergabung dengan keluarga Alpine dan memulai babak baru dalam karir Formula One saya. Membalap untuk tim yang memiliki akar Prancis adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya tahu kekuatan Alpine setelah berbaju melawan mereka selama beberapa tahun terakhir, dan jelas, kemajuan dan ambisi mereka sangat mengesankan. Saya ingin berterima kasih kepada Red Bull karena ini menandai akhir dari perjalanan 9 tahun kami bersama. Pembalap keturunan Indonesia resmi memperkuat AlphaTauri di musim depan berduel dengan pembalap Jepang. Juara dunia Formula E, yakni Nick de Vries, menggantikan Pierre Gasly yang diputuskan kontraknya karena ingin memperkuat Alpine F1. Berpalingnya AlphaTauri ke Nick de Vries merupakan solusi cadangan setelah kehilangan kans mendudukan pembalap IndyCar, yakni Colton Herta, ke Formula One. Namanya justru digadang-gadang menjadi pendamping Alex Albon di Williams, mengingat prestasi yang diperlihatkan saat debutnya di F1 GP Italia. Tanpa persiapan yang memadai, ia berhasil mendulang 1 poin dalam debutnya. Beberapa waktu lalu, dikabarkan ia sudah menemui konsultan motorsport Red Bull yakni Helmut Marko. Rupanya, pembicaraan mereka berbuah positif. De Vries mengekspresikan kegembiraannya yang bakal mengemudikan jet darat di musim 2023. Saya sangat senang dan gembira bisa bergabung dengan Scuderia AlphaTauri untuk musim 2023. Saya ingin berterima kasih kepada Red Bull dan tim yang memberikan kesempatan saya mengemudi di Formula One.
Setelah F2, saya mengambil jalur yang berbeda. Tapi Formula One selalu jadi impian dan saya sangat bersyukur dapat mencapainya. Saya punya banyak kesempatan merasakan pengalaman mengemudi mobil 2022. Dan saya kira itu menempatkan pada posisi lebih bagus untuk musim depan. Saya harap ini membuat saya siap menghadapi yang ada di depan. Sebastian Vettel merasa sedih karena ini adalah momen terakhir kalinya dia berada di lintasan ikonik seperti Suzuka. Sebelumnya, Sebastian Vettel senang berada di posisi 10 besar saat kualifikasi GP Jepang. Namun di sisi lain, pembalap asal tim Aston Martin ini merasa sedih saat menyadari bahwa balapan di hari Minggu ini akan menjadi yang terakhir baginya di sirkuit Suzuka yang telah membuat sejarah dalam seri Formula One selama 35 tahun terakhir. Begitulah perasaan Sebastian Vettel pada hari Sabtu ini dapat disimpulkan. Dia tidak dapat menutupi perasaan campur aduk itu kepada mikrofon tim Sky Sport UK pada akhir sesi kualifikasi hari Sabtu, di mana ia finish di urutan ke-9 di belakang kemudi Aston Martin-nya. Penampilan seperti hari ini membuat saya bukan penuh penyesalan karena saya ingin menatap ke depan, tapi sedikit sedih. Karena ini adalah kali terakhir saya akan balapan di sini. Kami jauh dari posisi pertama, tapi perasaan di dalam mobil sangat bagus dengan ban baru dan mobil yang ringan. Apakah keputusan yang diambil Ricciardo dan McLaren sudah tepat? Tulis di kolom komentar. Salam Daily F1 Indonesia.